Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3059. Melakukan hal-hal bodoh. Tuan Yan, mengapa kamu ada di sini? Melihat Tuan Yan, Chen Ping sangat penasaran. Dikatakan bahwa Tuan Yan seharusnya tidak menjaga gerbang kota pada levelnya. Aku datang ke sini khusus untuk menunggumu. Anakmu menyinggung Feng Momang. Jika kamu dibunuh oleh orang-orang Feng Momang, bukankah Bing Wei dan akan hilang? Tuan Yan tersenyum sedikit dan berkata. Chen Ping memandang Tuan Yan, sangat aneh. Dia tidak mengerti, bagaimana Tuan Yan tahu bahwa dia telah menyinggung Liga Penyegelan Setan di Kabupaten Jialing. Tuan Chen, Kabupaten Jialing tahu segalanya tentang tindakan Anda di ujung utara. Jika mereka tidak tahu bahwa Anda telah memperoleh pil jiwa es, mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari Kabupaten Gaoling. Melihat mata aneh Chen Ping, Yihe menjelaskan. Meskipun Yihe tidak mengerti bagaimana putri dari Kabupaten Jialing tahu tentang setiap gerakan Chen Ping, tetapi benar-benar tidak ada cara untuk menyembunyikan banyak hal tentang Chen Ping dari putri dari Kabupaten Jialing. Setelah mendengar ini, Chen Ping merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak mengerti bagaimana putri Jialing mengetahui setiap gerakannya. Untungnya, dia tidak memiliki ide untuk mencuri pil Bingpo. Jika tidak, Yihe mungkin dalam bahaya. Yan, tolong pimpin jalan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia tidak ingin tahu bagaimana putri dari Kabupaten Jialing mengetahui keberadaannya. Terkadang semakin dia tahu, semakin menakutkan. Dia hanya ingin meninggalkan Kabupaten Jialing secepat mungkin, dan kemudian membantu Yihe merebut kembali kota kerajaan iblis. Tuan Yan membawa Chen Ping dan yang lainnya langsung ke gedung lantai 2 putri dari Kabupaten Jialing. Ketika kami sampai di gedung kecil, Tuan Yan tidak melapor kali ini, tetapi hanya membuka pintu dan masuk. Meskipun Chen Ping terkejut, dia tetap mengikuti, dan semua orang menunggu di luar. Ketika Chen Ping masuk ke gedung kecil itu, dia terkejut menemukan bahwa seorang wanita paruh baya mengenakan dahi phoenix dan jubah merah sedang duduk di kursi putri. Meski wanita itu terlihat tidak muda, tapi kulitnya sangat bagus, bom tiup bisa pecah. Tapi wanita ini hanyalah tubuh, bukan tubuh. Meskipun Chen Ping belum pernah melihat wajah asli putri dari Kabupaten Jialing, dia tahu bahwa wanita ini pasti putri dari Kabupaten Jialing. Kamu kembali. Sang putri tersenyum sedikit, dan berkata kepada kamera Chen Ping. Aku kembali, dan aku mengembalikan Ice Soul Pill kepada sang putri. Chen Ping buru-buru mengeluarkan Ice Soul Pill, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi sang putri tidak mengambil pil Bingpo, tetapi melihat ke arah Tuan Yan yang ada di samping. Tuan Yan mengangguk, mengambil pil Bing Wei dan berjalan menuju sang putri. Saya menyarankan Anda, kali ini keinginan Anda akhirnya akan menjadi kenyataan. Tuan Yan menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata kepada sang putri. Chen Ping mendengarkan kata-kata Tuan Yan, menatap mata Tuan Yan, dan tertegun sejenak. Karena dia bisa melihat cinta Tuhan dari mata Tuan Yan. Dan Tuan Yan ini tidak memanggil putri, tetapi memanggilnya dengan nama depannya. Apakah ini sesuatu yang berikut bersalah? Tetapi siapa yang mengira bahwa tuannya tidak marah, tetapi perlahan-lahan meminum pil Bingpo, dengan ekspresi sedikit menyesal di wajahnya. Yan Dasan. Terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun. Aku minta maaf untukmu. Saat dia berbicara, dua garis air mata mengalir di wajah sang putri. Apa yang kamu bicarakan? Aku bersedia melakukan hal-hal ini. Tetapi setelah waktu ini, kamu tidak akan pernah melakukan hal-hal Jepang lagi. Tidak setiap saat, kamu akan beruntung. Tuan Yan berkata dengan penuh kasih.
Sang putri mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian terbuka perlahan, dan menelan pil Bingpo. Untuk sesaat, tubuh sang putri mulai memancarkan cahaya putih bersih, dan seluruh orang itu perlahan-lahan digantung dari kursinya. Cahaya itu membuat tubuh sang putri sangat transparan, dan sang putri yang awalnya adalah tubuh jiwa perlahan menghilang di bawah cahaya saat ini. Pada akhirnya, sang putri menghilang sama sekali, bahkan tanpa meninggalkan jejak nafas. Bab 3060, sungguh hubungan yang rumit. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, dia tidak mengerti mengapa sang putri tiba-tiba menghilang. Tapi melihat ekspresi Tuan Yan, dia sepertinya tidak khawatir. Tepat ketika Chen Ping terkejut, cahaya putih tiba-tiba melintas di depannya, dan kemudian sosok sang putri muncul. Tapi kali ini, Tuhan bukan lagi jiwa, tapi orang yang hidup dengan daging dan darah. Penampilannya tidak berubah sedikit pun, bahkan pakaian di badannya masih sama. Wajah sang putri dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan saat ini. Kakak Yan, saya benar-benar pulih. Saya sangat bersemangat untuk mendapatkan kembali tubuh fisik saya. Master obrolan sangat bersemangat, dan kemudian dia berlutut ke arah Tuan Yan. Kakak Yan, jika aku tidak merawatmu selama bertahun-tahun, aku khawatir aku sudah lama mati. Menyarankan Anda bahwa tidak ada yang harus dibayar. Wajah sang putri penuh rasa terima kasih. Ketika Chen Ping melihat sang putri berlutut kepada Ni Yan, dia semakin bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menasihati Anda, jika Anda melakukan ini, saya akan marah. Tuan Yan bergegas maju untuk membantu sang putri berdiri. Pada saat ini, sang putri menatap Chen Ping dengan wajah bingung, dan sang putri tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu penasaran dengan identitasku? Selalu ingin tahu siapa aku? Chen Ping mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya kepada patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Patriark tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya pada Gao Qiqiang. Gao Qiqiang tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping benar-benar ingin tahu identitas sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing. Mengapa dia tahu bahwa ada pil Bingpo di harta karun itu? Mengapa dia tahu tentang klan pemurnian tubuh kuno? Dan mengapa dia memiliki setengah dari perintah Raja Dewa klan pemurnian tubuh kuno? Melihat Chen Ping sangat ingin mengetahui identitasnya, sang putri tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bukan putri dari Kabupaten Jialing. Putri sebenarnya dari Kabupaten Jialing adalah Yanda. Dan aku hanya anggota klan pelatihan tubuh kuno, Kakak Yan yang telah menjagaku. Setelah selesai berbicara, sang putri berteriak ke atas, saudaraku, Qiqiang, turunlah. Segera, Gao Qiqiang, patriark klan kultivasi tubuh kuno dan patriark keluarga Gao, berjalan menuruni tangga perlahan, dan keduanya menatap Chen Ping dengan senyum di wajah mereka. Ketika Chen Ping melihat mereka berdua, dia benar-benar bingung, dan merasa otaknya bahkan tidak bisa berpikir. Kamu, bagaimana kabar kalian berdua di sini? Wajah Chen Ping penuh dengan ketidakpercayaan. Jelas kedua orang ini mengusirnya dari keluarga Gao, tapi sekarang mereka benar-benar muncul di Kabupaten Jialing. Ngomong-ngomong, ada juga kakak laki-laki yang baru saja dipanggil sang putri. Apa artinya? Mungkinkah patriark dari klan pelatihan tubuh kuno adalah kakak dari sang putri? Bukan sang putri adalah Tuan Yan. Lalu apa hubungannya Gao Qiqiang mengikuti nasihat ini? Chen Ping dalam keadaan linglung. Dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia merasa seperti dikurung dalam kegelapan, dicari-cari. Tuan Chen, duduk dulu. Izinkan saya memberitahu Anda perlahan. Gao Qiqiang melihat ekspresi muram di wajah Chen Ping, jadi dia berkata. Chen Ping duduk di kursi. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan Gao Qiqiang. Hubungan yang berantakan.
Dia ingin tahu apa yang terjadi. Ternyata Quan Jun adalah adik perempuan dari patriark klan pelatihan tubuh kuno. Tetapi kemudian dia jatuh cinta dengan Gao Qiqiang. Tetapi karena keluarga media kuno memiliki keluhan dengan keluarga Gao selama bertahun-tahun, Gao Qiqiang melirik Quan Jun, dan kemudian perlahan mulai berbicara. Saat Gao Qiqiang selesai mendengarkan, Chen Ping tiba-tiba tersadar. Oleh karena itu, membujuk Jun untuk menjalin hubungan dengan Gao Qiqiang sama sekali tidak disetujui. Dan Tuan Yan adalah putri asli dari Kabupaten Jialing. Karena dia memiliki banyak kontak dengan klan pelatihan tubuh kuno, jadi Tuan Yan jatuh cinta pada Quan Jun. Untuk Quan Jun, dia hanya menganggap Tuan Deng sebagai kakak laki-lakinya. Tapi pemimpin kelompok klan pemurnian tubuh kuno sedang mencoba yang terbaik untuk mengamankan pernikahan antara adik perempuannya dan Tuan Yan. Bab 3061, melepaskan juga sejenis cinta. Ini membuat Quan Jun jatuh ke dalam kecemasan dan depresi yang ekstrim. Dia bisa melihat kebaikan Tuan Yan padanya. Tapi bagaimanapun juga, masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Tapi masalah antara dia dan Gao Qiqiang. Karena keluhan antara kedua keluarga, mereka tidak bisa bersama. Meski mereka saling menyukai, percuma. Untuk sementara, Quan Jun jatuh ke dalam keterikatan emosional dan tidak bisa melepaskan diri. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahan dan memilih untuk bunuh diri. Karena hanya kematian yang akan berhenti diganggu oleh hal-hal yang menyusahkan ini. Namun, setelah membujuk Jun untuk bunuh diri, jiwanya tidak hilang, dan dia diselamatkan kembali. Namun, tubuh fisiknya telah menghilang, hanya menyisakan tubuh jiwa. Jika dia menemukan tubuh fisik lain, dia dapat langsung dibangkitkan. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak hidup dalam penampilan orang lain. Dengan cara ini, Tuan Yan membawa tubuh jiwa Quan Jun ke Kabupaten Jialing, dan menggunakan berbagai sumber daya untuk membentuk formasi penggalangan semangat agar tubuh jiwa Quan Jun tidak menghilang. Pendiaman ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan pertemuan apoteker yang diadakan di Kabupaten Jialing juga untuk menemukan ramuan yang dapat membuat jiwa mendapatkan kembali tubuh. Karena kematian Quan Jun, patriark klan pemurnian tubuh Gu dan Gao Qiqiang tidak lagi bermusuhan, dan mereka juga mencari cara untuk membantu Quan Jun memulihkan tubuh fisiknya. Belakangan, patriark klan pemurnian tubuh kuno membuat keputusan melawan leluhurnya. Dia ingin menggunakan pil jiwa es di tanah harta karun untuk membantu saudara perempuannya memulihkan tubuh fisiknya. Lalu ada semua hal berikut. Lagi pula, tanah harta karun tidak dapat diakses oleh sembarang orang, dan Ice Soul Pill tidak dapat diakses oleh siapapun. Tuan Chen, kami tahu bahwa tidak baik menggunakan Anda seperti ini. Tetapi untuk membayar kembali, saya akan memberi Anda cambuk ajaib dari klan pelatihan tubuh kuno kami. Saya harap Anda tidak akan marah. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno berkata dengan memalukan. Lagi pula, demi saudara perempuan mereka sendiri, mereka membuat desas-desus sebesar itu, membahayakan Chen Ping, dan membunuh banyak orang. Tapi Chen Ping tidak marah. Meskipun kali ini ada banyak bahaya dan dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi bisa memiliki ruang asli, dan bahkan merasakan 3 jenis atmosfer asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Terutama di tanah harta karun, melihat leluhur klan pelatihan tubuh kuno menunjukkan keahlian unik mereka, setiap gerakan dan gaya sangat bermanfaat bagi saya. Terlebih lagi, ada juga cambuk ajaib, yang juga merupakan senjata ajaib kuno. Patriark terlalu sopan. Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan berkewajiban. Chen Ping tersenyum ringan. Saya menyarankan Anda telah memulihkan tubuh fisik Anda hari ini. Dan kebetulan Anda mengenakan jubah merah. Jadi ikuti Gao Qiqiang untuk menikah. Dengan kakakmu dan aku sebagai saksimu,
Keluarga kita akan menjadi satu keluarga di masa depan, dan tujuan kita bersama adalah melawan iblis dan berkultivasi menjadi abadi. Tuan Yan berkata kepada Kuan Jun. Kakak Yan, aku. Tuan Yan berkata dengan bebas dan bebas. Tapi Chen Ping melihat ekspresi Tuan Yan, dan dia tahu bahwa semua anggur ini palsu. Lagi pula, bagaimana mungkin wanita yang dicintainya tak berdaya melihatnya menikah dengan pria lain? Tapi terkadang, perasaan memang seperti ini, mungkin melepaskan juga semacam cinta. Chen Ping tidak bisa membayangkan, jika itu adalah wanita yang disukainya, apakah dia bisa mabuk seperti itu? Ketika saya mendengar bahwa kakak laki-laki saya akan menikah, saya sangat terkejut sampai mata saya hampir keluar. Menasihati Jun untuk melihat Tuan Yan dengan sedikit kesusahan. Lagi pula, dia tahu apa yang dipikirkan Tuan Yan tentang dia. Kamu mengatakan semuanya. Aku adalah kakak laki-lakimu, dan kebetulan aku adalah saksimu. Kakak Chen ada di sini hari ini. Biarkan dia memanggil teman-temannya dan menyaksikan pernikahanmu bersama. Mungkin tidak. Chen Ping memanggil Gao Qilan dan yang lainnya masuk. Ketika Gao Qilan melihat kakak laki-lakinya, dia juga sangat terkejut.